semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom, jumpa lagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai sharing kehidupan pada kesempatan ini, kita akan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami men-sharingkan firman Tuhan, dan sebelumnya kami akan mendengarkan. Berkati kami, berkati hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman ini dengan hikmat Allah, dengan pengurapan Allah Roh Kudus. Berkati kami yang mendengarkannya Tuhan, biar firman ini dapat mengubah kehidupan kami dan dapat kami praktekkan. Terima kasih, jamah kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kesempatan ini saya akan menyampaikan sharing kehidupan dengan judul Hari Ini Cukup Untuk Hari Ini. Diceritakan dalam sebuah peristiwa yang pernah terjadi, peristiwa nyata ini saudara. Ada seorang wanita di West Palm Beach, Florida, Amerika, yang ditemukan sudah meninggal dunia tanpa keluarga, tanpa kerabat lainnya di usianya yang ke-71 tahun. Penyebab kematiannya adalah karena dia kekurangan makanan. Bahkan berat tubuh wanita yang ditemukan meninggal itu hanya 22 kg. Para penyelidik yang menemukan wanita yang sudah meninggal ini, ketika masuk ke dalam rumahnya, mereka melihat bahwa rumah itu
layaknya kandang babi. Tidak tidak sangat layak untuk ditinggali oleh manusia. Berantakan, sampah di mana-mana, baunya benar-benar sangat menyengat hidung. Wanita ini semasa hidupnya itu hanya menggantungkan pengharapannya dan juga kebutuhan sehari-harinya kepada tetangganya dengan hanya minta sisa-sisa makanan. Jadi bukan makanan yang ada, tetapi sisa-sisa makanan. Jadi kalau misalnya tetangganya udah makan, ada sisa, nah itu yang dia minta. Sehari-harinya itulah yang dia lakukan. Sampai akhirnya dia kedapatan meninggal di tempat pemondokannya atau di rumahnya. Tapi ada hal yang menarik, di balik kehidupannya yang gembel, kotor, rambut yang terurai, bau busuk yang menyengat dari tubuhnya, ternyata para penyidik kepolisian lokal menemukan ada 2 buah anak kunci dalam rumah wanita janda tua ini yang sudah meninggal. Ada dua buah kunci. Kunci itu memberikan petunjuk tentang 2 buah safety box yang ada di 2 bank lokal yang berbeda. Lalu kepolisian lokal mendatangi kedua bank lokal yang berbeda tersebut dan mereka membuka 2 safety box. Waktu mereka menemukan hasilnya, kepolisian benar-benar sampai tidak menyangka apa yang mereka temukan dari isi 2 kotak yang ada di bank tersebut. Ternyata saudara, di kotak pertama polisi menemukan ada 700 sertifikat tanah. 700 loh. Ditambah lagi surat-surat berharga yang bernilai besar. Mungkin saham atau sebagainya. Dan ada uang cash. Uang cashnya berjumlah 100 US dollar. Kalau dikalikan hari ini 14.900 itu kurang lebih 1,490 M. Hampir 1,5 M. Luar biasa ya. Nah, di kotak yang kedua, para penyelidik polisi menemukan, di bank yang berbeda ya, para penyidik polisi menemukan uang tunai sebesar 300 US dollar atau kurang lebih 4,470 M. Kalau kali 14.900 dolar hari ini. Ada sekitar 4,470 miliar kurang lebih. Nggak disangka ya saudara, wanita pengemis janda yang hanya menggantungkan hidupnya dari sisa makanan para tetangga, ternyata dia adalah wanita yang sangat kaya raya. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Nah, kisah ini memang miris kita dengar. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini mencerminkan kehidupan dari banyak orang Kristen hari-hari ini. Karena kekhawatiran yang berlebihan, banyak orang Kristen yang tidak bisa menikmati berkat dan anugerah Tuhan untuk hari ini. Saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini atau setiap hari itu adalah hari berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang berbeda. Berkat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi masalahnya seperti yang saya katakan tadi, seperti kisah yang saya baru sampaikan, bahwa banyak orang Kristen gak bisa menikmati berkat Tuhan untuk hari ini karena mereka terlalu mengkhawatirkan masalah hari esok dan seterusnya. Aduh, sayang sekali ya saudara. Firman Tuhan berkata begini dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34. Ini ayat yang sudah sangat gak asing lagi buat kita ya. Kalau kita bicara tentang kekhawatiran, pasti ayat ini seringkali menjadi ayat pokok atau ayat natsnya. Matius pasal 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, terjemahan bahasa Indonesia versi ayat yang terbuka berkata begini, cukuplah kesusahanmu hari ini. Cukuplah kesusahanmu untuk hari ini. Kalau versi bahasa Inggris, versi New Living Translation atau NLT, itu disebutkan begini, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang ada begitu banyak hal yang ada begitu banyak keadaan dan situasi yang bisa membuat kita khawatir. Sehingga hal itu mengganggu pola tidur kita, mengganggu pola kerja kita, mengganggu pola pelayanan kita, dan mengganggu banyak hal dalam aktivitas keseharian hidup kita. Ya, hal-hal yang kita tidak ketahui tentang masa depan, tentang hari esok dan masa depan itu seringkali membuat pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Tapi coba kita renungkan begini, saudara. Apakah dengan kita mengkhawatirkan, mencemaskan hari esok dan masa depan, itu akan mengubah suasana kita hari ini? Apakah dengan kita mengkhawatirkan hari esok itu akan mengubah suasana hidup kita hari ini? Kan enggak. Yang berubah apa? Ya, yang berubah adalah ketakutan kita makin bertambah takut, kecemasan kita makin bertambah cemas, kekhawatiran kita makin bertambah cemas. Kekhawatiran hari esok itu juga nggak akan mengubah hari esok kita, saudara. Ya, jadi sekali lagi bahwa mengkhawatirkan hari esok dan masa depan itu adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Karena toh nggak akan mengubah masa depan, nggak akan mengubah hidup kita di hari esok. Ngapain kita khawatirkan hari esok sementara kita hidup hari ini? Hari ini adalah anugerah, hari ini adalah berkat Tuhan. Ya, nikmatilah hari ini dulu. Ada ayat Alkitab di dalam Amsal pasal 27 ayat yang pertama dari terjemahan firman Allah yang hidup yang berkata begini. Janganlah menyombongkan diri atas rencana-rencanamu untuk esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya ulang ya. Janganlah menyombongkan diri atas rencana-rencanamu untuk esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari esok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kalau ayat ini kebalikan ya. Janganlah menyombongkan seolah-olah kita, wah hari esok saya pasti bisa karena saya punya jaminan, saya punya kekayaan, saya punya pengalaman, saya punya simpanan, saya punya hal-hal yang bisa mensupport saya. Kata Amsal pasal 27 ayat 1, udah jangan sombongkan untuk hari esokmu, karena hari esok kamu nggak tahu. Nah, kebalikan dari Matius 6 ayat 34. Jangan khawatirkan hari esok, karena kita nggak tahu hari esok kita seperti apa. Jadi maksud ayat ini begini, bukan berarti bahwa kita itu nggak boleh membuat rencana untuk hari esok, atau kita nggak boleh punya cita-cita untuk masa depan. Bukan sama sekali, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin terjadi di hari esok. Jangan terlalu mengkhawatirkan. Mikirin hari esok sih boleh. Boleh-boleh aja, nggak salah. Membuat rencana untuk hari esok juga boleh. Tetapi maksud Tuhan, jangan terlalu mengkhawatirkan hari esok. Kenapa? Karena kalau kita terlalu mengkhawatirkan hari esok, maka kebahagiaan hari ini, berkat untuk hari ini, itu kita nggak bisa nikmati. Padahal hari ini adalah anugerah. Hari ini adalah pemberian Tuhan. Nikmati hari ini. Hari ini cukup untuk hari ini. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kesusahan besok nanti dipikirin besok. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masalah hari esok akan datang esok hari. Dan kalaupun masalah itu datang, dengar baik-baik.
Tuhan Yesus ada di sana bersama dengan kita. Firman Tuhan kalau saudara baca dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Betul kan? Jadi artinya gini, Tuhan Yesus itu yang adalah pribadi yang memegang hari esok kita. Jadi masalah hari esok akan datang pada hari esok. Jangan dipikirkan sekarang. Kalau masalah hari esok datangnya hari esok, percayalah hari esok di sana ada Tuhan yang memegang masa depan kita. Kuatkan hati saudara, ya. Saudara, jadi kalau kita khawatir akan hari esok, maka itu sama dengan secara nggak langsung kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus yang memegang hari esok kita. Loh, kalau kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita berdosa loh. Makanya saudara, nggak usah terlalu mengkhawatirkan hari esok. Mengkhawatirkan masalah yang akan terjadi hari esok. Nggak usah lah. Saya mau ajak saudara untuk coba saudara renungkan sebentar. Hal-hal apa yang pernah saudara khawatirkan, hal-hal apa yang pernah saudara khawatirkan, dan itu terjadi di kemudian hari tepat seperti yang saudara khawatirkan. Atau yang saya balik lagi pertanyaannya, hal-hal apa yang tidak pernah saudara khawatirkan, tetapi terjadi dalam hidup saudara. Oke, untuk memudahkan saudara berpikir, saya memberikan sebuah cerita yang pernah juga terjadi. Ceritanya gini, ada seorang pensiunan Angkatan Udara Amerika Serikat. Jadi dia seorang penerjun payung, spesialisasinya itu. Selama dia berdinas sebagai seorang Angkatan Udara Amerika Serikat, dia telah melakukan penerjunan payung, dia telah melakukan terjun payung selama 50 kali. Tanpa kecelakaan yang berarti. Dia sukses. 50 kali loh saudara. Sukses terjun payung. Nah, setelah dia dipensiunkan dari Angkatan Udara Amerika Serikat, hari pertama dia nggak kerja sebagai seorang militer. Jadi hari pertama dia menikmati hidupnya sebagai seorang pensiunan. Di dalam rumahnya, di ruang tamu, dia berjalan tersandung karpet. Lalu dia jatuh, nubruk meja, 4 tulang rusuknya patah. Dan harus dioperasi. Saudara, selama sekian tahun dia menjadi seorang militer Angkatan Udara, 50 kali terjun payung, dia pernah mengkhawatirkan jangan-jangan nanti payungnya nggak mengembang, jangan-jangan nanti dia celaka. Tapi itu nggak pernah kejadian. Selama 50 kali terjun payung. Namun setelah dia pensiun, hari pertama menikmati masa pensiun di rumah, justru yang dia tidak pernah khawatirkan, yang dia tidak pernah pikirkan, dia alami. Kesandung karpet, jatuh, tulang rusuk, patah 4. Jadi maksud saya begini, apa yang kita khawatirkan tentang hari esok, belum tentu juga terjadi seperti itu. Kenyataannya pensiunan Angkatan Udara Amerika Serikat ini nggak pernah mengalami celaka selama 50 kali terjun payung. Tapi apa yang dia tidak pernah pikirkan justru dia alami. Jadi simpelnya begini aja. Udah, jangan mengkhawatirkan hari esok lah. Tuhan Yesus berkata juga, sia-sia mengkhawatirkan hari esok. Hiduplah untuk hari ini. Hari ini cukup untuk hari ini. Sederhana bukan? Meskipun memang berat. Tapi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini. Yuk kita nikmati hari ini. Nikmati berkat hari ini. Nikmati sukacita hari ini. Nikmati masalah hari ini untuk hari ini. Besok masalahnya lain. Begitu hari esok tiba, percaya Tuhan Yesus ada di hari esok. Dia yang pegang masa depan kita. Percayakan hidup kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur
untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami secara sederhana, tetapi ini merupakan kenyataan hidup yang seringkali kami alami dalam keseharian hidup kami. Kami terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi di hari esok dan juga di masa depan kami. Padahal tidak ada jaminan apa yang kami khawatirkan, apa yang kami cemaskan, apa yang kami takutkan untuk hari esok dan masa depan kami akan terjadi tepat persis seperti yang kami pikirkan, yang kami takutkan, khawatirkan, dan cemaskan. Ampuni kami Tuhan. Kekhawatiran kami menunjukkan kami kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kami kurang percaya, itu berarti kami sama dengan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang memegang hari esok kami. Yeremia 29:11, Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah, bahkan rancangan damai sejahtera untuk masa depan kami. Kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan sepenuhnya dan bergantung kepadamu. Kami mau belajar hari ini cukup untuk hari ini. Masalah hari ini cukup untuk hari ini. Masalah hari esok, biarkan esok akan tiba dan di sana pasti akan ada Tuhan. Kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati semua pendengar. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun penyakit mereka oleh bilur-bilur Kristus Yesus, sembuh dan terimalah kesembuhan-Mu Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati saudara semua.